ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. Tidak ada suatu kata yang diucapkannya, melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Bertemu kembali kita dalam serial Membangun Rumah Taqwa. Kita sudah membahas kenapa kita harus membangun rumah taqwa. Kita juga sudah membahas langkah pertama, yaitu kita harus melakukan rapat internal keluarga untuk membangun rumah taqwa. Kali ini insya Allah kita akan membahas lagi program paling utama dalam rumah taqwa adalah bagaimana kita bisa menanamkan ke hati semua kita cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, kita sangat berharap semua anggota keluarga kita hatinya dipenuhi dengan kecintaan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita perlu untuk menanamkan hal ini kepada anak-anak kita? Yang pertama, kita semua dan anak kita sudah diberikan modal oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sejak dalam kandungan. Jadi modal keimanan ini sebenarnya sudah Allah Subhanahu wa ta'ala titipkan ke dalam hati kita sejak kita berada dalam kandungan orang tua kita. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa iz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka pun menjawab, betul, engkau Tuhan kami. Kami menjadi saksi. Kami lakukan demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang yang lengah terhadap ini keesaan Tuhan. Artinya ketika kita berada dalam kandungan, Allah Subhanahu wa ta'ala sudah meminta kepada kita persaksian. Kita sudah dititipkan bahwa kita sudah mengakui bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Tuhan kita. Oleh karena itu, kepada kedua orang tua, tugasnya adalah mengingatkan kembali tentang apa yang sudah tertanam di dalam hati anaknya tentang Allah. Itu diingatkan kembali ketika dia sudah paham, ketika dia sudah mulai bisa berbicara, ternyata mengajarkan anak tentang Allah, Allah, Allah begitu, itu menjadi sangat mudah. Kenapa? Karena sebenarnya mereka sudah memiliki modal itu pada saat mereka di dalam kandungan. Sehingga kita perlu hanya untuk mengenalkan kembali, untuk mengingatkan kembali bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Maha Besar. Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan rezeki kepada kita. Allah Subhanahu wa ta'ala Maha segalanya. Kemudian yang kedua, karena kita perlu mengajarkan kembali cinta Allah ini, karena ketika lahir, anak itu lahir dalam keadaan fitrah. Anak lahir suci, bersih, tanpa ada noda. Dia lahir dalam keadaan fitrah. Dari Abu Hurairah, annahu kana yaqul, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawwidani wa yunassirani wa yumajjisani kama tuntijul bahimatu bahimatan jam'a hal tuhissuna fiha min jada'. Summa yaqul Abu Hurairah waqra'u in syi'tum fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah. Tidak ada anak yang lahir kecuali dilahirkan dalam keadaan fitrah atau suci. Dua orang tuanya lah yang akan menjadikannya Yahudi, Nasrani, Majusi, sebagaimana diumpamakan oleh Rasul, ada binatang yang ketika lahir dalam keadaan lengkap, semua sempurna. Lalu ketika dia sudah berinteraksi dengan dunia, ternyata ada binatang lain yang telah lahir itu, ada yang hidungnya lah putus, telinganya lah putus, atau ada yang cacat, itu setelah dia lahir ke dunia dan berinteraksi dengan dunia. Tapi awal ketika dia lahir adalah dalam keadaan fitrah. Oleh karena itu kita orang tua diperintahkan untuk menjaga, mengawal anak yang lahir fitrah itu supaya bertahan dalam fitrahnya. Oleh sebab itu Abu Hurairah mengatakan, baca jika kalian mau fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Jagalah fitrah yang dengan fitrah itulah Allah ciptakan manusia. Jadi kita diminta untuk menjaga, mengawal fitrah anak yang lahir itu sehingga tetap dalam keadaan fitrah. Ketika mereka dalam keadaan suci terus, mereka akan rindu dengan Allah sang penciptanya. Kemudian yang ketiga, karena anak lahir dalam keadaan fitrah, tugas kita orang tua adalah mengawal fitrah anak tersebut. Jadi tugas kita adalah mengawal fitrah tersebut. Nah, inilah tugas kita untuk menghasilkan dan kita mendambakan surga di rumah kita, melahirkan rumah takwa. Bagaimana kita mengawal fitrah itu selalu terjaga di rumah kita, baik untuk kita orang tua maupun anak-anak. Ada dua langkah utama kita untuk menjaga fitrah ini. Yang pertama adalah orang tua mempraktekkan cinta Allah kepada anak. Jadi orang tua yang praktek cinta Allah Subhanahu wa taala itu di rumah. Contoh, orang tua sering baca Al-Quran dengan suara yang didengarkan oleh anak, dengan suara yang terbaik bacaan Al-Qurannya. Kalau kita tidak membaca sendiri Al-Quran, kita sibukkan telinga kita untuk mendengar murattal, dan anak-anak diminta untuk menghormati bacaan itu, diam ketika mendengarkan bacaan Al-Quran. Sebelum tidur kita berwudu, kalau bisa kita sholat 2 rakaat, anak ngelihat kita berwudu, anak melihat kita sholat, itu pasti akan terekam di dalam ingatan mereka. Mereka lihat itu, mereka dengar apa yang kita ucapkan, insya Allah merekam, itu terekam semuanya. Kemudian selanjutnya yang paling baik juga adalah bacakan kisah-kisah menarik tentang keesaan Allah. Allah Maha melihat sebelum mereka tidur. Sebelum mereka tidur, kita temani mereka, kita bacakan kisah-kisah tentang kebesaran Allah, tentang Allah Maha melihat dan sebagainya. Contoh umpamanya cerita dialog seorang ibu dengan anak perempuannya. Ya, seorang ibu dengan anak perempuannya di dalam rumah, ibunya ini merintahkan anaknya untuk mencampur susu yang akan dijual dengan air supaya nanti kelihatan banyak susu yang akan dijual. Si anak menolak itu karena dianggap Allah Maha melihat. Tapi si ibu bilang, ya, Umar nggak ngelihat, ya, Umar nggak ngelihat. Tapi si anak mengatakan Allah Maha melihat. Nah, yang kayak begini kisah sangat-sangat berpengaruh kepada kejiwaan anak, terutama
menjelang mereka tidur. Karena file terakhir ketika kita sampaikan ke mereka menjelang tidur, mereka sudah tutup semua informasi yang lain. Sehingga yang kita masukkan sebelum tidur itulah akan masuk sangat dalam ke dalam ingatan mereka. Jadi pengantar tidur dengan kisah-kisah menarik tentang kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi sangat penting bagi anak-anak kita saat kita menanamkan nilai-nilai ini. Kemudian kita baca zikir, ya, kita perdengarkan suara bacaan kita, lalu kita sering ulang-ulang Allah ma'i, Allah nazirun ilayya, Allah syahidi, Allah ma'i, Allah nazirun ilayya, Allah syahidi, Allah ma'i, Allah nazirun ilayya, Allah syahidi. Allah bersamaku, Allah selalu melihatku, Allah selalu menyaksikanku. Terus diulang-ulang. Anak nanti mendengar dan anak akan menghafal itu. Ada kisah menarik dari Sahal bin Abdullah. Beliau mengatakan, kuntu ibna salasa sinin. Waktu itu aku masih berumur 3 tahun. Wa ana aqumu bil laili anzur ila salati khali Muhammad ibn Siwar. Waktu itu aku terbangun, lalu aku melihat pamanku sedang sholat malam. Faqala li khali yauman. Satu hari pamanku bilang, ala tazkurullah allazi khalaqaka? Tidakkah kamu ingin berzikir kepada Allah yang telah menciptakanmu? Qultu kaifa azkuruh? Gimana aku berzikir? Gimana aku mengingat Allah? Qala qul biqalbika salasa marrat min ghairi an tuharrik lisanak. Ucapkan di hatimu. Ya, ucapkan di hatimu 3 kali tanpa kamu gerakkan lisanmu. Allah ma'i, Allah bersamaku. Allah nazirun ilayya, Allah melihatku. Allah syahidi, Allah selalu menyaksikanku. Kata Sahal bin Abdullah, faqultu dzalik. Lalu akhirnya aku pun mengucapkan hal itu. Layali, bermalam-malam aku ngulangnya. Summa a'lamtuhu. Kemudian aku kasih tahu dia. Faqala kulha fi kulli lailatin 11 marrah. Coba ucapkan lagi setiap malam 11 kali. Faqultu dzalik. Kata Sahal bin Abdullah, akhirnya aku pun mengamalkannya. Fawaqa'a fi qalbi halawatahu. Aku merasakan nikmat manisnya di hatiku ketika mengucapkan itu. Allah ma'i, Allah nazirun ilayya, Allah syahidi, Allah bersamaku, Allah melihatku, Allah menyaksikanku. Nah, ini penanaman nilai kepada seorang anak, ya, yang masih sangat kecil. Dibiasakan Allah ma'i, Allah nazirun ilayya, Allah syahidi, Allah bersamaku, Allah melihatku, Allah menyaksikanku. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Setelah kita mempraktekkan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala di rumah, langkah kedua adalah kita menanamkan nilai, tetapi menanamkan nilai dengan cinta. Tanamkan nilai-nilai Islam, cinta dengan cinta kepada anak-anak. Kita ceritakan Allah cinta dengan orang yang jujur, Allah bersama orang-orang yang sabar, Allah sayang dengan orang yang penyayang, Allah menaikkan derajat orang-orang yang beriman, orang-orang yang berilmu. Terus kita tanamkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita manusia yang melakukan perbuatan yang baik. Kemudian pada saatnya yang tepat kita memasukkan pesan-pesan tauhid. Dalam berbagai kesempatan kita masukkan. Saat makan, masukkan pesan Allah Ar-Razzaq. Allah Maha Pemberi rezeki. Waktu membersamai mereka saat mereka sakit, ya. Waktu sakit kita mengatakan wa iza maridtu fa huwa yashfin. Aku sakit, dialah yang menyembuhkan. Jadi dalam setiap kesempatan kita masukkan perhatian Allah Subhanahu wa taala kepada manusia.
Nah, beginilah cara-cara kita di keluarga, di rumah, bersama anak-anak. Kalau kita ingin meraih derajat rumah takwa, maka yang paling pertama harus kita hadirkan adalah memakmurkan hati dengan takwa, memakmurkan hati dengan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat lagi, ikuti dan ulang terus berkali-kali, ingatkan kepada anak, Allah ma'i, Allah nazirun ilayya, Allah syahidi. Allah ma'i, Allah nazirun ilayya, Allah syahidi. Allah selalu bersamaku, Allah selalu melihatku, dan Allah selalu menyaksikanku. Kalau ini tertanam ke dalam hati kita masing-masing, terutama untuk anak-anak kita, maka insya Allah kebersamaan Allah dengan mereka akan selalu membuat mereka dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita pun insya Allah sebagai orang tua tenang untuk melepas anak kemanapun mereka berada, karena mereka selalu merasa dibersamai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, mudah-mudahan semangat untuk membangun rumah takwa ini kita prioritaskan. Yang paling pertama adalah memakmurkan hati dengan mencintai Allah Subhanahu wa taala. Seluruh anggota keluarga berusaha untuk memakmurkan hati dengan mencintai Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bisa kita wujudkan. Mudah-mudahan dengan cara begini akan muncul semangat kita untuk menaati perintah Allah, kemudian mengikuti ajaran-ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai di sini kebersamaan kita. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.